Kenapa upgrade iPhone tiap tahun adalah keputusan yang buruk? Pernah nggak sih tiap Apple ngumumin iPhone baru, lu langsung ngerasa FOMO? Kayak tiba-tiba lu ngerasa harus banget punya iPhone terbaru. Padahal iPhone lu yang sekarang masih oke banget. Kalau pernah, tenang aja, lu nggak sendirian kok. Tapi nih, tahu nggak perasaan kayak gitu sebenarnya bisa bikin lu rugi banget secara finansial? Di video ini, gue bakal ngobrolin soal kenapa yang baru nggak selalu berarti yang lebih baik. Kita bakal bahas gimana kebiasaan upgrade iPhone tiap tahun itu ngaruh ke keuangan, lingkungan, bahkan mungkin pandangan lo soal teknologi. Dan siapa tahu setelah nonton ini, dompet lo jadi lebih aman, dan lo jadi lebih bijak soal gadget. Oh iya, lo bisa kok. Klik tombol subscribe kalau lo ngerasa konten-konten gue bermanfaat sekaligus buat ngedukung channel ini. Yuk, kita lanjut. Setiap September, Apple keluarin jurus pamungkasnya lewat keynote yang bikin semua orang ngiler. Desain yang makin sleek, warna baru yang menggoda, dan fitur-fitur yang katanya groundbreaking. Lo yang tadinya santai aja, tiba-tiba jadi pengen upgrade padahal kalau dilihat-lihat iPhone lo yang sekarang masih cukup banget buat kebutuhan sehari-hari. Tapi coba kita lihat lebih dalam. Misalnya, dari iPhone 13 ke iPhone 14. Apple bilang ada banyak peningkatan, tapi banyak reviewer teknologi yang bilang kalau bedanya tipis banget. Chip A15 Bionic di iPhone 14, misalnya, sebenarnya sama aja kayak yang dipakai di iPhone 13. Kamera, oke, ada peningkatan, tapi buat pemotretan biasa, lo mungkin nggak bakal ngerasa bedanya. Jadi, kenapa banyak yang tetap pengen upgrade tiap tahun? Jawabannya ada di psikologi. FOMO atau fear of missing out bikin lo ngerasa ketinggalan zaman kalau nggak punya yang terbaru. Ditambah lagi ada rasa senang waktu beli barang baru, kayak semacam retail terapi. Tapi, apa itu sebanding sama biayanya? Beneran butuh upgrade tiap tahun? Kenyataannya nggak semua orang upgrade tiap tahun kok. Menurut survei Think Mobile tahun 2021, cuma sekitar 10% pengguna iPhone yang ganti setiap tahun. Sisanya sekitar 47% upgrade tiap 2-3 tahun. Ini masuk akal sih, apalagi kalau kita lihat dari segi teknologi yang makin lama makin punya diminishing returns alias peningkatan yang makin kecil. Dari iPhone 12 ke 13, terus ke 14, perubahan yang ada cuma sekadar peningkatan performa kecil, sedikit perbaikan kamera, sama daya tahan baterai yang sedikit lebih baik. Buat mayoritas pengguna, itu nggak bikin pengalaman sehari-hari beda jauh. Bahkan iPhone XS Max yang rilis tahun 2018 aja masih cukup layak dipakai di tahun ini. Oh iya, kalau lo mau nonton video reviewnya, gue udah kasih linknya di deskripsi. Sekarang bayangin ini, harga iPhone model terbaru rata-rata ada di angka belasan 15 juta. Kalau lo upgrade tiap tahun, dalam 5 tahun aja lo udah ngeluarin sekitar 75 juta. Itu pun belum termasuk biaya aksesoris, asuransi, atau cicilan yang mungkin harus lo bayar. Selain soal duit, ada juga kerugian yang sering kita lupakan. Dampak lingkungan. Buat bikin satu smartphone, emisi karbonnya bisa sampai 50 plus CO2, setara dengan nyetir mobil lebih dari 200 km. Belum lagi limbah elektronik yang terus numpuk. Tahun 2019 aja, dunia menghasilkan sekitar 53,6 juta ton limbah elektronik dan cuma 20% yang didaur ulang dengan benar. Sisanya, jadi sampah yang mencemari tanah dan air. Satu hal lagi yang sering nggak kita sadari, iPhone itu cepet banget turun nilainya. Misalnya, lo beli iPhone 14 Pro seharga 22 juta. Dalam setahun, harganya bisa turun 20%, jadi sekitar 17,6 juta. Kalau tiap tahun lo ganti ke model baru, berarti lo harus rela rugi 4-5 juta tiap tahunnya buat teknologi yang jujur aja nggak jauh beda sama yang sebelumnya. Trade-in, ya itu membantu tapi biasanya nilainya nggak seberapa dibanding harga aslinya. Jadi
lo tetap kehilangan uang lebih banyak daripada yang lo kira. Daripada upgrade tiap tahun, coba deh tahan lebih lama. Pakai iPhone lo minimal 2-3 tahun. Selain lebih hemat, lo juga bantu ngurangin limbah elektronik dan emisi karbon. Kalau pengen upgrade, pertimbangin beli yang bekas. Itu bisa jadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan hemat di kantong. Intinya, penting banget buat ngelawan hype. Jangan sampai marketing bikin lo ngerasa harus punya sesuatu yang sebenarnya nggak lo butuhin. Pikirin lagi, apa bener upgrade ini bakal ngubah hidup lo? Atau cuma karena lo nggak pengen ketinggalan tren? Karena pada akhirnya, keputusan ada di tangan lo. Tapi dengan langkah yang lebih sadar, lo nggak cuma nolong dompet lo, tapi juga planet kita. Ceritain di kolom komen tentang alasan lo harus atau nggak harus upgrade iPhone. Like dan bagikan video ini supaya banyak yang aware. Subscribe buat ngedukung channel ini agar bisa ngasih manfaat yang lebih baik lagi. Terima kasih dan wassalam.